Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triswarni dari SMP Negeri 11 Semarang. Saya Musyafaah dari SMA Negeri 7 Semarang. Saya Sri Lestari dari SD Negeri Gabahan. Saya berperan sebagai supervisor. Kemudian saya Koci. Saya Coach. Kami CGP Angkatan 11 tahun 2024 akan menayangkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing. Guru penggerak bergerak menggerakkan. Selamat menyaksikan. Oke, Bu Lestari. Tadi setelah panjenengan melakukan kucing ya, saya sebagai pengamat saya ingin menanyakan beberapa hal. Kiranya boleh nggak Bu Tari? Apa tuh, silakan. Boleh sekali, Bu. Monggo. Ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berdiskusi, semoga nanti ada perbaikan buat kita semuanya. Oke ya Bu Tari ya. Oke. Untuk yang pertama, apa yang sudah panjenengan lakukan sebagai kucing dan apa yang sudah mencapai indikator ketercapaian dari proses kucing yang jenengan lakukan tadi bersama kucing? Untuk yang sudah saya lakukan tadi bersama kucing, tadi saya sudah menerapkan prinsip kucing, ya, yaitu perubahan kemitraan, terus proses inspiratif, memaksimalkan potensi kucing. Kemudian untuk potensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif. Jadi di sini saya mendengarkan aktif dan saya juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Oke, keren sekali ya. Jadi apa yang sudah panjenengan sampaikan itu sesuai dengan tadi catatan saya. Saya juga mengamati sebagai supervisor, mencatat apa yang panjenengan lakukan. Dari catatan saya, panjenengan sudah memberikan sebuah prinsip tentang kemitraan, yaitu ketika panjenengan berbicara merasa ada tidak ada kesenjangan, jadi setara, tidak ada perbedaan strata. Dan panjenengan juga telah melakukan proses yang kreatif, di mana tadi panjenengan berusaha menggali stabilitas koci untuk memperbaiki berbagai solusi-solusi yang terkait yang dihadapi, dan panjenengan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang kucing. Dan panjenengan juga sudah memberikan kompetensi inti dengan cara prasupervisi tadi ya. Panjenengan mengharapkan ada dua, yaitu menjadi pendengar aktif ya, dan melakukan bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang sudah saya lakukan, panjenengan sudah terlaksana dengan baik, dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga sudah mencatat bahwa panjenengan sudah melakukan percakapan dengan alur tirta ya, tadi ya tirta ya, yang panjenengan memulai dengan ada tujuannya ya. Tujuannya apa dari pertanyaan-pertanyaan yang panjenengan lakukan ya, yang untuk menggali kuci ya, ada pertanyaan tujuan ya, sudah mengidentifikasi masalah, kemudian tanggung jawab. Nah ini alhamdulillah menurut gambaran secara umum ya, dari penilaian saya atau dari apa yang saya amati, panjenengan sudah melaksanakan
kucing dengan baik ya, dengan baik dan sangat luar biasa. Ada kompetensi-kompetensi itu yang sudah panjenengan terapkan dalam kucing tadi. Terima kasih Bu ya. Oke, panjenengan sudah luar biasa. Semoga untuk selanjutnya bisa lebih ditingkatkan lagi dalam praktek sehari-hari di satuan pendidikan panjenengan, termasuk dengan rekan sejawat yang lainnya. Oke. Dan ini percakapan saya yang terakhir, jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang mungkin masih ada yang sesuatu yang kurang dari panjenengan ya, yang perlu panjenengan kembangkan ya berdasarkan proses diskusi tadi. Iya Bu, mungkin seperti ini Bu ya. Saya tuh masih punya anak-anak atau ganjalan. Jadi itu seperti ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mengenai kehadiran menu. Dimana tadi setiap kucing ingin merasa mengeluarkan mungkin sedikit unek-uneknya seperti itu. Jadi biar plong seperti itu. Oke, terus kira-kira menggunakan biar plong itu mungkin pernah sebelumnya menggunakan teknik apa begitu Bu Sari? Ada itu pernah kita pelajari bersama ya Bu ya, kita mempelajari ada teknik stop gitu ya. Mungkin bisa Bu ya, mungkin saya bisa menggunakan teknik stop itu ketika memulainya supaya mungkin anak-anak saya mungkin bisa pulang itu seperti itu. Dan mungkin nanti kalau panjenengan berbicara dengan kucing jadi merasa lebih bisa tenang, terus mungkin kucing merasa nyaman berbicara dengan panjenengan. Oke. Kehadiran penuh atau present di diri panjenengan bisa dikembangkan, dan saya berdoa semoga teknik ini segera bisa panjenengan maksimalkan ya tadi dengan tambah teknik stop ya, biar ada manajemen diri ya. Tidak hanya potensi ini tetapi juga potensi yang lainnya, agar potensi semakin tajam memberikan pelayanan kucing terhadap mitranya atau kucingnya. Dan saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal untuk panjenengan nantinya ke depannya ketika memberikan proses kucing bisa sesuai dengan harapan, sesuai dengan paradigma ya pendidikan. Kucing ini terutama dalam menyampaikan atau pelayanan coach ini tetap berpegang teguh pada alur tirta yang bisa dirasakan atau bisa bisa dikelola oleh coach tadi. Terima kasih panjenengan sudah membuahkan proses yang sangat luar biasa, sudah bisa bertatap langsung dengan proses ini. Oke, kita perjumpaan kita akhiri ya. Mungkin kita sambung lagi besok ngobrol. Terima kasih ya Bu ya sebelumnya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Faah. Waalaikumsalam Bu Tari. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Hanya saja Bu, ada beberapa hal nih yang mengganjal di hati saya nih Bu. Oh iya, kira-kira apa ya Bu itu yang mengganjal? Kok sepertinya Ibu ingin menyampaikan sesuatu dari perasaannya mungkin. Iya, saya sebagai guru mapel merasa kurang bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak. Akibatnya mereka jarang curhat atau mengungkapkan masalahnya kepada saya Bu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita untuk hari ini ya? Saya berharap bisa menyelesaikan masalah saya ini Bu. Sekarang menurut pengamatan Ibu, apa penyebab dari permasalahan ini?
Menurut saya, salah satu penyebabnya mungkin karena image BK yang negatif, anak-anak cenderung melihat BK sebagai tempat untuk anak bermasalah atau dalam tanda kutip anak nakal. Ini membuat mereka ragu untuk terbuka atau curhat, dan saya juga kesulitan berkomunikasi dengan mereka. Berarti ini masalah stereotip ya. Jadi permasalahan ini, kondisi ideal apa yang Ibu harapkan terkait murid yang sulit berkomunikasi dengan guru BK ini? Saya berharap mereka bisa datang dengan senang hati tanpa harus diundang dan bisa terbuka bercerita tentang masalahnya. Selain itu, saya ingin menghilangkan image negatif tentang BK, Bu. Ya, bagus tuh, Bu. Nah, sekarang kalau coba Ibu mengukur dari skala 1 sampai 10, kondisi Ibu saat ini itu pada di skala berapa? Masih rendah sih, Bu. Masih dalam sekitar skala 5, Bu. Berarti badannya masih tengah-tengah ya, rendah ya, Bu? Iya. Iya, oke, sekarang berdasarkan pengamatan Ibu, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa diambil untuk mengatasi masalah tadi, Bu? Saya sudah mencoba mengajak anak-anak ngobrol santai saat layanan klasikal. Selain memberikan materi, saya mencoba curhat dan berbincang lebih informal. Tapi layanan klasikal hanya 1 jam, dan itu terasa kurang untuk menjaring semua anak, terutama anak yang bermasalah. Ya, betul sih, Bu. Kalau begitu, menurut Ibu, kira-kira itu metode yang pernah dilakukan itu efektif? Efektif sih, Bu, tapi belum menjangkau semua anak. Kira-kira ada metode lain nggak sekiranya yang bisa dilakukan oleh Ibu untuk dicoba selain layanan klasikal tadi? Selain layanan klasikal, ada konseling kelompok, tapi cara saya lakukan ini bisa efektif karena melibatkan siswa dengan masalah yang serupa. Tetapi saya kesulitan mengenali semua masalah anak-anak di setiap kelas karena waktu interaksi yang terbatas, Bu. Terus, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan untuk membantu menggali anak-anak yang bermasalah tadi? Saya bisa meminta bantuan wali kelas dan guru mapel untuk mengenali anak-anak yang bermasalah. Gitu ya, oke. Sekarang bagaimana penilaian Ibu terhadap kinerja terhadap kerjasama dengan wali kelas dan guru mapel? Kerjasama ini cukup baik sih, Bu, tapi belum sempurna. Tidak semua wali kelas atau guru bisa diajak bekerjasama dengan maksimal. Oke, kalau seperti itu, dan setelah tadi kita berbincang-bincang, kira-kira apa rencana Ibu untuk menangani masalah tersebut? Saya akan coba berbicara dengan kepala sekolah agar wali kelas dan guru-guru lain bisa lebih efektif, lebih aktif bekerja sama dengan saya dalam menangani masalah anak. Bagus itu. Bagus ya. Sekarang kira-kira butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan masalah tadi? Untuk mengidentifikasi siswa yang bermasalah mungkin butuh waktu 1 minggu atau 2 minggu, Bu. Namun sesi konseling bisa berlangsung lebih lama tergantung pada masalah dan keterbukaan siswa. Ya, betul juga, Bu. Sekarang komitmen apa yang Ibu butuhkan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik dan lancar? Saya harus meningkatkan komunikasi dengan kepala sekolah, wali kelas, guru, dan tentunya dengan siswa. Betul. Oke, selain dukungan dari wali kelas tadi dan dari kepala sekolah, apa ada dukungan lain yang Ibu butuhkan? Saya berharap seluruh warga sekolah bisa mendukung, termasuk kesiswaan. Semua pihak yang mengetahui ada siswa yang bermasalah diharapkan bisa berkoordinasi dengan guru BK. Ya, baik itu, Bu. Ya. Sekarang banyak solusi yang sudah Ibu tadi menyebutkan satu persatu ya. Nah, semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar dan solusi-solusi tersebut dapat Ibu laksanakan. Ya. Terus sekarang
bagaimana perasaan ibu setelah kita tadi berbincang-bincang mengobrol seperti ini tadi? Alhamdulillah saya sekarang menjadi lega karena sebelumnya saya merasa tidak mempunyai solusi apa-apa. Setelah saya berbincang-bincang dengan Putari, saya sudah menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Wah, ya, senang sekali saya bisa membantu ibu dan semoga rencana-rencana ibu bisa terlaksanakan dengan baik dan lancar tanpa suatu ada halangan. Terima kasih Putari atas waktunya. Iya, sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Lestari hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching dari panjenengan dengan si kucing nantinya. Namun sebelum ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya. Adalah saya berharap dalam proses percakapan nanti panjenengan sudah memiliki prinsip dari seorang coach. Ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa dan juga saya berharap nantinya dalam proses percakapan panjenengan ketika melakukan sebuah coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta. Alur tirta yaitu yang berisi tentang tujuan, ya, di dalamnya ada tujuan, aksi, tanggung jawab. Kemudian untuk rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati panjenengan semuanya dalam proses coaching. Ibu bisa dipahami nggih? Ya, bisa Bu. Bisa. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan. Ya, silakan. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin panjenengan kembangkan dalam proses percakapan nanti dengan coaching? Oh ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua. Yang pertama yaitu nanti saya ingin menjadi pendengar aktif, dan yang kedua saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang dimana itu menggunakan teknik rasa seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin panjenengan kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, saya itu nanti untuk proses kompetensinya yang spesifiknya adalah saya nanti mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi. Setelah itu kemudian nanti coaching saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Oke, memang mendengarkan aktif itu suatu kunci, ya, agar bisa menggali dari kunci atas permasalahan atau cerita-ceritanya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih, perihal indikator pencapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana sih terkait indikator ketercapaian yang ingin panjenengan tuju dalam proses
pencapaian nanti. Ya. Untuk indikator keberhasilan yang saya tuju itu, yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur kita, di mana saya nanti akan menerapkan alur kitanya itu secara runtut. Setelah itu saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui atau beliau rasakan, seperti itu. Oh, baik. Semoga dari indikator yang sudah panjenengan sampaikan terkait proses alur tirta, kemudian ide-ide solusi kepada Puji bisa tergali dengan sangat maksimal dan bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Baik, Ya, oke. Mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini silakan panjenengan bisa memulai percakapan dengan kucing, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang panjenengan inginkan tadi. ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sudah siap ya? Silakan panjenengan mulai. Ya, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Observasi terus. Aku Kalau bisa matiinnya mana? Matiinnya yang bawah apa tadi? Oh iya, udah toh kita